Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah dan perayaan Natal kita pada sore hari ini. Saya percaya kita datang sore hari ini dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur di dalam Tuhan, amin. Boleh kasih salam di samping kiri kanan saudara. Katakan selamat Natal dan Tuhan baik bagi saudara. Mari kita mau siapkan hati kita sore hari ini. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk kita merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Kita masuk ke dalam tahtanya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah sore hari ini Tuhan. Kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu datang di tempat ini dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur ya Tuhan. Kami mau merayakan Natal bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau merayakan, menyambut kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini Tuhan. Berkati semua kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.
Tuhan, sedang Engkaulah Raja damai. Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Yesus, sebab Dia Raja damai. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan bagimu di tempat Bapa tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Bapa
berbahagia. Engkau di tempat ini Tuhan. Kami ingin menyembah, memuji nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Yesus, naikkan penyembahan-Mu, naikkan pujian-Mu. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian kita. Hanya Dia yang layak diagungkan di tempat ini. Yesus. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus. Sembah dan puji Dia. Ini pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Puji Dia, sembah dan puji Dia, yang sang Raja. Sembah dan puji Dia. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang sang Raja. Sembah dan puji Dia, yang sang Raja. Sembah dan puji Dia, yang sang Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Kasih salam satu sama yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Amin. Sebab Dia sang juru selamat. Dia penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Mari kita naikkan pujian telah lahir. Semua tepuk tangan di atas ya.
lahir bagi umat manusia. Terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sebab dia siapa? Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera. Sang Juru Selamat yang melintas selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siap katakan telah lahir. Telah lahir bagi umat manusia. Terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Dengan iman nyatakan, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera. Sang Juru Selamat yang melintas selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tepuk tangan di atas kepala. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, sungguh ajaib Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini? Lambaikan tangan. Semua bersuka cita, amin. Amin. Bukan hanya kita yang bersorak dan bergema di tempat ini, tapi surga juga ikut bergema sebab kelahiran dia, Raja Damai. Amin. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik, lahir Kristus saat ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Siap-siap bersama dengan saya, kita mau katakan bahwa bangsa-bangsa bangkitlah. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saya ajak kembali tepuk tangan di atas kepala. Sama saya sorakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Siap-siap katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, karena Tuhan yang kudus. Kalau bernyanyi juga di hadapan penebus. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masih bersuka cita? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Jesus come bring restoration. Kedatangan Yesus membawa pemulihan bagi setiap kita. Ia memulihkan bukan hanya untuk diri kita, pribadi kita. Ia memulihkan segala hal dalam kehidupan kita, baik keuangan kita, baik kesehatan kita, baik pendidikan kita,
Bahkan Ia memulihkan keluarga kita. Siapa yang percaya bahwa pada sore hari ini akan banyak orang yang dilawat oleh Tuhan? Tuhan, ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu, kami siap menerima lawatan-Mu. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Tinggikan namamu, Raja segala raja. Salibmu membuktikan hatimu mencintaiku, belas kasihmu tercurah di sini. Tuhan Yesus, rawatlah umat-Mu, gereja-Mu, nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, menyembuhkan jiwa yang terluka, hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu, Tuhan lawatlah umat-Mu. Ku tinggikan namamu, Raja segala raja. Raja segala raja. Salibmu membuktikan Hatimu mencintaiku, belas kasih-Mu, belas kasih-Mu tercurah di sini. Tuhan, lawatlah setiap kami. Tuhan Yesus, rawatlah umat-Mu, gereja-Mu, nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, menyembuhkan jiwa yang terluka, hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu, Tuhan Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama Tuhan, katakan Tuhan Yesus. Yesus, rawatlah umat-Mu, gereja-Mu, nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu, menyembuhkan jiwa yang
menantikan Engkau Tuhan. nantikan hadirmu. Kami perlu belas kasih-Mu Tuhan. Kami perlu belas kasih. Kami perlu kemurahan hati. Kemurahan hati-Mu. Engkau menyembuhkan jiwa yang terluka. Jiwa yang terluka. Kami perlukan kasih Bapa. Yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu. Tuhan lawatlah umat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lawatlah umat-Mu. Gereja-Mu nantikan hari-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu. Kemurahan hati-Mu menyembuhkan jiwa yang terluka. Hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu. Tuhan lawatlah Biarlah pujian ini menjadi doa kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Yesus, Dia yang telah datang di dalam dunia ini sebagai hamba, menebus dosa-dosa kita. Sehingga sore hari ini kita dapat beribadah dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dengan iman. Terima kasih jiwa Tuhan. yang terluka. Hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu. Tuhan lawatlah umat-Mu. Sama seperti pujian yang sedang kami naikkan Tuhan. Bahwa Engkau datang untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Memulihkan hati kami Tuhan. Engkau datang untuk menjadi pendamai bagi kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan. Di perayaan Natal sore hari ini Tuhan. Biarlah kami mengalami pemulihan dari Engkau ya Tuhan. Engkau juru selamat kami. Datang di tengah-tengah dunia ini. Memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang datang pada sore hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini kami tidak sama lagi. Karena kami membawa pulang berkat dari Tuhan Yesus yang luar biasa sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami. Dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, marifat, otoritas wibawa Allah turun atas hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama menyambut firman-Mu dengan penucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua sore hari ini. Ada sukacita Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita datang di tempat ini, kita datang dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Itu sebabnya sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita mau berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang Natal. Natal seringkali identik dengan baju baru, sepatu baru, acara yang megah. Dan hal-hal seperti ini menjadi perdebatan antar sesama hamba-hamba Tuhan, antar gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Ini fenomena yang terjadi. Masing-masing hamba-hamba Tuhan, mereka mengartikan Natal dengan pengertian mereka, sehingga ini menjadi perdebatan. Tidak heran kalau kita melihat di media sosial, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, ada muncul perdebatan-perdebatan terjadi. Natal harus merayakan dengan begitu megah karena Yesus, Dia sudah datang di dalam dunia ini. Jadi kita sebagai umatnya, kita harus merayakan dengan begitu megah. Ada juga yang berpendapat bahwa Natal harus dirayakan dengan sederhana. Karena Yesus, Dia lahir di tempat yang sederhana. Dia datang sebagai hamba. Jadi kita harus merayakannya dengan sederhana juga. Tapi yang terpenting sore hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, Natal tidak saja berbicara tentang perayaan yang megah, Natal tidak saja berbicara tentang perayaan yang sederhana, tapi Natal berbicara tentang pemulihan, yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga memulihkan manusia dengan sesamanya. Katakan amin saudara, itulah Natal. Kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita semua. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus telah datang di dunia ini untuk membenarkan kita. Yesus telah datang di dunia ini memulihkan hubungan kita yang telah rusak akibat dosa. Kita tahu bersama dalam cerita di dalam Alkitab, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, Dia adalah firman Allah. Dia bersama-sama dengan Allah di sorga sejak semula, lalu Dia lahir dari seorang perawan suci. Dia hidup suci dan tidak berdosa. Dia pernah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya tanpa makan. Selama masa dia berpuasa, dia berkali-kali dicobai dengan berbagai macam cobaan. Tetapi Alkitab katakan, Yesus tidak berdosa. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih banyak melakukan mujizat-mujizat yang besar. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh sejak lahir disembuhkan, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang yang sudah mati dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali, yang sudah ada di dalam kubur. Isa Al-Masih, Yesus Kristus belum terlalu tua, tetapi seringkali dia berkata kepada para pengikutnya bahwa aku harus mati. Saya percaya kita tahu pernyataan Yesus tentang aku harus mati
ada tujuan yang mulia, yaitu untuk apa? Untuk memperdamaikan kita, hubungan yang telah rusak karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di dalam Taman Firdaus oleh nenek moyang kita. Satu ketika Allah menciptakan Adam. Lalu pada saat Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan membentuk Hawa menjadi pendamping, penolong bagi Adam atau Nabi Adam. Siti Hawa ada di sisinya dalam versi kitab suci. Allah menempatkan mereka di taman yang sangat-sangat indah, seperti Firdaus, namanya Taman Eden. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, Siti Hawa, Adam dan Hawa, semua pohon di sekeliling taman ini buahnya boleh dimakan. Tapi ada satu pohon di tengah-tengah taman ini yang buahnya tidak boleh dimakan. Dalam kitab suci, buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau Nabi Adam, Siti Hawa, Adam dan Hawa memakan buah itu, maka mata mereka akan terbuka, mereka akan tahu tentang yang jahat dan yang baik, dan mereka akan jatuh ke dalam dosa, mereka akan mengalami kematian. Karena kitab suci berkata, upah dosa ialah maut. Satu hari, seekor ular datang, iblis datang untuk menggoda Siti Hawa. Dalam kitab suci, Siti Hawa tergoda, mengambil buah tersebut, memakannya, membawa kepada Nabi Adam. Mereka makan bersama-sama, dan ketika mereka makan buah terlarang itu, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka tahu kalau pada waktu itu mereka telanjang, mereka berdosa. Itu sebabnya mereka mengambil dedaunan, mereka menutupi aurat mereka, mereka menutupi ketelanjangan mereka, mereka menjadi takut karena melanggar perintah Allah, mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, bagaimana mungkin mereka bisa bersembunyi dari hadapan Allah? Karena Allah Maha Tahu. Allah datang mencari mereka, mendapati mereka sedang bersembunyi. Lalu Allah memanggil mereka, dan Allah berfirman kepada mereka. Allah menghukum mereka secara berat. Hawa, karena engkau sudah makan dari buah terlarang, maka susah payahmu dalam melahirkan. Hai engkau ular, karena engkau sudah menggoda manusia, setan, karena engkau sudah menggoda manusia, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, maka terkutuklah engkau. Engkau akan menjalar dengan perutmu, dan debu tanah akan menjadi makananmu. Engkau akan mematuk keturunan dari perempuan ini, mematuk tumit dari keturunan dari perempuan ini, tetapi keturunan dari perempuan ini akan memecahkan kepalamu. Kemudian Allah berfirman dan menghukum Nabi Adam atau Adam. Hai engkau Adam, karena engkau sudah makan dari buah terlarang ini juga, maka terkutuklah engkau. Tanah yang engkau injak itu akan terkutuk, dan engkau akan susah payah dalam mencari rezeki. Benar ya? Wong lanang saiki susah payah dalam mencari rezeki. Ya kan kata Pak Didi. Kalau ada di ladang susah payah dalam menggarap lahannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akibat dari dosa manusia mengalami kutuk. Itu sebabnya Yesus harus datang di dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Mereka manusia harus mati, dan sebenarnya Allah tidak ingin menghukum mereka, tetapi kitab suci berkata, upah dosa ialah maut.
Manusia harus mengalami kematian. Dan tempat manusia adalah di neraka. Itu tempat manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya tadi saya berkata bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah firman Allah. Dahulu dia bersama-sama dengan Allah di sorga, dia harus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir dari seorang perawan suci, dia tidak berdosa, dia pernah melakukan banyak sekali mujizat. Orang yang sakit disembuhkan, bahkan orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menolong kita. Ketika Nabi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah melakukan satu tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Allah mengambil kurban, menyembelihnya, dan kulitnya dipakai untuk menjadi jubah. Ada penumpahan darah menutupi aurat dari manusia yang sudah ada di dalam dosa, sudah mengalami kematian. Manusia mengenakan pakaian yang baru. Setelah Allah melakukan perbuatan yang sangat luar biasa ini, Allah mengusir mereka untuk mereka keluar dari dalam Taman Firdaus, karena mereka manusia sudah ada dosanya. Mereka harus keluar dari dalam Taman Firdaus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui satu pelanggaran, makan dari buah terlarang, manusia harus mengalami hukum yang berat. Manusia harus mengalami kematian. Adam dan Hawa bukan orang yang jahat, mereka bukan pesina, mereka bukan pencuri, mereka bukan pembohong, tapi mereka hanya melanggar perintah Allah. Dan mereka dihukum secara berat. Ketika mereka ada di luar Taman Firdaus, mereka beranak cucu. Dan muncullah nabi-nabi. Pada zaman itu, untuk memulihkan hidup mereka, agar doa-doa mereka diterima oleh Allah, mereka mempersembahkan kurban yang terbaik bagi Allah, agar doa-doa mereka diterima oleh Allah. Tapi hewan yang dipersembahkan itu adalah hewan yang paling bagus. Tidak boleh hewan yang ada sakitnya, tidak boleh hewan yang ada yang lemah. Hewan yang terbaik itu dipersembahkan kepada Allah, agar doa-doa mereka, agar mereka diterima oleh Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi Tuhan mengasihi manusia. Tuhan berkehendak untuk datang di dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang telah rusak akibat dosa yang terjadi di dalam Taman Firdaus. Itu sebabnya Tuhan berfirman melalui para nabi-nabinya di dalam Taurat Tuhan, dalam kitab suci, bahwa dia akan datang ke dalam dunia ini sebagai Tuhan, menjadi kurban yang terakhir, menjadi korban yang terakhir. Dia harus lahir di tempat yang sederhana. Dia harus mati di atas kayu palang, kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan benar, nubuatan itu tergenapi. 700 tahun kemudian, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Satu ketika, Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dalam pelayanannya, dia tunjuk kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus. Dia berkata, lihatlah, dialah anak domba Allah yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, menjadi korban yang terakhir. Tapi Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih belum memahami makna dari Natal yang sebenarnya. Tapi sore hari ini kita sama-sama mau memahami tentang Natal yang sebenarnya, yaitu Natal yang sebenarnya Kristus Yesus. Dia datang di dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan kita yang telah rusak akibat dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa,
di dalam taman Firdaus. Dan hari ini kita bisa datang beribadah, merayakan Natal bersama-sama di tempat ini dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Itu sebabnya ada dua hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yesus datang untuk memulihkan. Yang pertama adalah relasi antara manusia dengan Allah. Kita tahu bersama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi atau hubungan manusia dengan Allah itu terputus, menjadi rusak karena dosa. Tapi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini memulihkan kembali relasi, hubungan antara kita dengan Allah. Yesaya 9 ayat 2 di sini dikatakan begini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang ajaib. Yesus Kristus, Isa Al-Masih datang di dalam dunia ini membawa terang, memulihkan hubungan yang telah rusak antara kita dengan Allah. Yang tadi yang dilakukan oleh nenek moyang kita di dalam taman Firdaus. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh Allah, kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah bukan karena kita ini orang yang rajin beramal. Bukan. Rajin taat beragama, setiap hari Minggu ke gereja, bukan. Tapi karena kasih karunia. Amin. Kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini yaitu memulihkan relasi antara kita manusia dengan Allah. Jadi tidak ada lagi intimidasi dari setan, dari iblis yang mengintimidasi kita kalau hidup kita ini belum dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sudah datang 2000-an tahun yang lalu di dalam dunia ini. Dia datang sebagai hamba, dia meninggalkan atribut-atributnya sebagai raja. Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memulihkan hubungan yang telah rusak itu dan menjadi pulih kembali. Itu sebabnya tema kita pada perayaan Natal sore hari ini dalam gereja MDC yaitu kedatangan Yesus membawa atau mendatangkan pemulihan. Jadi bukan dipulihkan ya yang belum punya mobil nanti punya mobil, yang dompetnya mungkin lagi tipis, ya kan sakit dompet kata Pak Yanto. Bukan, Tuhan bukan memulihkan dompetnya menjadi tebal. Tapi yang Tuhan pulihkan adalah hubungan kita dengan Dia. Itulah inti dari Natal. Yang kedua, Yesus datang di tengah-tengah dunia ini untuk memulihkan relasi antara manusia dengan sesamanya. Kita tahu bersama bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang salah satu karakter kita adalah makhluk sosial, makhluk yang ya saling pemerhati, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membutuhkan, saling ketergantungan, makhluk sosial.
ada begitu banyak orang di luar sana, mereka belum memahami tentang hal ini. Mereka berpikir bahwa kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini memulihkan hal-hal secara materi. Tapi sebenarnya kitab suci berkata bahwa Tuhan tidak sebatas dia memulihkan hubungan kita dengan Allah, tapi dia datang juga ke dalam dunia ini, dia memulihkan hubungan kita antar sesama. Jadi tidak ada lagi rasa saling dendam, rasa saling benci, hidup saling mengasihi karena kita peduli antar sesama. Tuhan sudah memulihkan itu. Memulihkan hati kita sehingga kita bisa menerima kekurangan, kelebihan saudara-saudara kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul, kita sedang melayani keluarga dengan pergumulan yang berat. Dan keluarga yang kita layani ini adalah keluarga yang seringkali menyakiti perasaan kita. Yang membuat kita kadang-kadang jauh dari Tuhan dan kita mulai mundur dalam mengiring Tuhan. Ada suam-suam kuku dalam hidup kita. Tunggu dulu. Ingat, Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Memulihkan relasi kita. Sesama kita. Dengan sesama kita. Relasi dengan sesama kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita saling membenci. Karena Natal berbicara juga tentang kedamaian. Tidak ada lagi kita saling memojokkan. Apalagi hari-hari ini bulan-bulan politik, kan? Tahun-tahun politik. Kita masuk dalam suasana-suasana menjelang pemilihan umum. Ada banyak sekali gejolak yang terjadi. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan sudah memulihkan hubungan kita antar sesama kita, kita bisa menghadapi hal ini dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan orang yang sering menyakiti kita, yang sering melukai perasaan kita. Tapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, Tuhan sudah memulihkan hubungan kita, antara kita dengan Dia dan juga kita dengan sesama. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika kita memahami tentang hal ini, ketika kita menghayati tentang kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, yaitu ketika Yesus datang di dalam dunia ini, Dia memulihkan relasi kita antara kita dengan Dia, dan juga Dia memulihkan relasi antara kita dengan sesama kita. Maka ada dampak yang akan kita alami dalam hidup kita. Ada pengaruh positif yang akan kita alami di dalam hidup kita. Yang pertama, dosa kita diampuni dan kita diterima oleh Allah. Ketika kita memahami tentang kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka Roma 10 ayat 14 di sini berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dosa-dosa kita diampuni ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Dosa kita akan diampuni, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Saudara bisa survei hari-hari ini, berapa banyak anak-anak Tuhan mereka berkata dengan bibir mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup mereka, tapi sesungguhnya mereka belum mengalami pemulihan dalam hidupnya. Tapi saya percaya sore hari ini, kita yang ada di tempat ini, kita mengaku dengan bibir mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sebagai Tuhan satu-satunya Juru Selamat, junjungan yang ilahi dalam hidupmu. Maka hari ini juga dosa-dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Dan engkau akan diterima oleh Allah pada hari penghakiman. Roma berkata, di dalam kitab Roma berkata, barang siapa mengaku dengan bibir mulutnya bahwa Yesus adalah junjungan yang ilahi atau Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya, dan percaya dalam hatinya bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, dia mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan diterima oleh Allah pada hari penghakiman, hari kiamat. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kita akan mengalami metanoia, kita akan mengalami pertobatan dalam hidup kita. Yang kedua, dampak dari pemulihan, kita mengalami damai sejahtera. Itu sebabnya kitab suci berkata, damai sejahtera di bumi kutinggalkan. Tuhan datang membawa damai sejahtera bagi kita. Mungkin hari-hari ini kita yang sedang ada dalam persoalan yang besar. Mungkin hari-hari ini kita yang ada di tempat ini, kita sedang datang dalam berbagai pergumulan hidup. Percaya firman Tuhan, Dia datang membawa damai bagi kita. Kita damai menghadapi tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Kita damai menghadapi keluarga yang sedang kita layani. Kita damai menghadapi tantangan-tantangan hidup yang ada di luar sana yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Yang ketiga, dampak dari pemulihan, kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau boleh jujur, orang yang belum mengalami Tuhan, orang yang belum dipulihkan oleh Tuhan, itu seringkali sulit sekali dalam menjadi saksi Kristus, betul tidak? Betul ya? Dan sebaliknya, orang yang sudah mengalami pemulihan, sangat mudah sekali dia akan menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya hidup kita ini Paulus katakan sebagai surat-surat yang terbuka. Kita harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya, dan juga menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sedang ada di dalam lembah kekelaman. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang dulunya rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, tapi saat ini dia jauh dari Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan, dia kecewa dengan perilaku-perilaku hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Mari kita datang memberitakan kabar baik kepada mereka. Mungkin ada tetangga kita yang belum mengenal tentang Juru Selamat. Ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dipulihkan oleh Tuhan melalui kedatangannya di tengah-tengah dunia ini dan kematiannya di atas kayu salib, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kasih tahu di samping kiri kananmu, jadilah saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang di luar sana, mereka ada dalam lembah kekelaman. Ada banyak orang di luar sana, mereka belum mendengar tentang Juru Selamat. Ada banyak orang di luar sana, mereka belum mendengar tentang pemulihan. Ada banyak orang di luar sana, mereka belum mendengar tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu. Tugas kita adalah menyampaikan, hanya menyampaikan saja kabar baik, berita sukacita, berita tentang pengampunan dosa, menyampaikan. Urusan mereka bertobat, itu adalah urusan Roh Kudus. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Satu ketika, ada rekan
pelayanan kami, tim saya dan tim saya. Dia juga ketua dari organisasi kami dalam pelayanan penginjilan. Dia akan pulang ke Amerika dan dia harus ada di bandara untuk menunggu pesawat yang akan datang. Dia berjumpa dengan seorang bapak dan dia menyampaikan kabar baik, Injil full kepada bapak tersebut. Dan ketika dia memberitakan kabar baik dan tiba-tiba ada informasi bahwa pesawatnya akan terbang. Pesawat yang dia tumpangi akan terbang. Dan dia meninggalkan bapak tersebut, dia mulai naik pesawat dan dia berpulang ke negaranya. Beberapa tahun kemudian dia kembali ke Indonesia dan bapak itu melihat dia, menghampiri dia dan berkata, "Halo Pak, saya sudah percaya." Kenapa pada waktu itu Bapak tidak menantang saya? Bapak tidak menantang saya untuk saya bisa percaya Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu Bapak menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, saya bingung. Bagaimana caranya saya mengalami berita yang sukacita itu? Bagaimana caranya saya bisa mengalami pertobatan, pemulihan? Tapi ini rencana Tuhan. Dan memang dia dilayani oleh hamba Tuhan yang lain dan dia percaya. Dia menjadi orang percaya yang sangat kuat. Kemudian teman saya Pak Mike Sitman ini dia mulai menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia berkata bahwa Tuhan, saya menyesal, saya minta ampun karena ketika saya menyampaikan kabar baik, saya menyampaikan Injil, saya tidak menantang dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saya sangat-sangat menyesal. Saudara, ada banyak kasus yang kami alami di dalam pelayanan kami. Itu membuat hati kami kadang bersuka cita dan juga ada kala membuat kami berduka cita dan kami tertegur. Dalam penyampaian kabar baik, penyampaian Injil, kita harus menantang orang-orang untuk mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pastikan kepercayaan mereka, menawarkan mereka tentang Juru Selamat. Karena ada beberapa kasus yang kami alami. Setelah kami melayani orang yang sudah percaya, mereka menyerahkan hidup mereka dibaptis dan mereka mau dimuridkan, mereka dipanggil Tuhan dan kami bersuka cita karena mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada satu ketika kami tidak menantang dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyesal karena ada kesempatan untuk kami bisa menantang dia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada waktu itu kami membuang kesempatan itu dan kami menyesal. Dan hari ini kami mulai bertobat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya percaya tugas menyampaikan kabar baik bukan tugas pendeta saja. Tugas menyampaikan kabar baik bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja. Tapi tugas menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita tentang pemulihan adalah tugas kita bersama sebagai orang-orang percaya. Katakan amin saudara. Karena kita gereja. Gereja bukan berbicara tentang gedung, gereja bukan berbicara tentang fasilitas yang megah, tapi gereja berbicara tentang kita ada di tengah-tengah kegelapan, membawa terang Tuhan yang ajaib. Katakan amin saudara. Gereja berbicara tentang terang Tuhan. Kita harus ada di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang Tuhan. Pertanyaan untuk direnungkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sudahkah saudara yang ada pada sore hari ini menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupmu? Kalau sudah, apakah itu sudah dilakukan? Saudara menghayati dalam hidup saudara hari lepas hari? Yang kedua, sudahkah saudara berdamai dengan dirimu dan juga dengan sesamamu?
Mungkin saudara mengalami penolakan di tengah-tengah keluarga. Mungkin saudara merasa bahwa hidup ini tidak berdaya di hadapan Tuhan. Hidup ini rasanya mau mati saja. Tapi sore hari ini, berita sukacita itu ada dalam setiap kita. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dosa telah merusak relasi antara manusia dengan Allah. Tetapi melalui peristiwa Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini, telah memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah, juga manusia dengan sesamanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak hidup dalam damai sejahtera dan menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami bahwa kelahiran Kristus di dalam dunia ini, kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini membawa pemulihan, yaitu memulihkan hubungan kita dengan Engkau dan juga memulihkan hubungan sesama kita dengan sesama kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang yang kita jumpai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam perayaan Malam Kudus. Mari kita siapkan hati kita. Malam yang senyum melambangkan akan kehidupan dunia dan pribadi kita yang masih penuh dengan kekelaman atau dosa. Namun semuanya itu telah sirna saat Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai terang yang ajaib. Untuk itu, sebagai terang yang ajaib, Tuhan Yesus mengutus setiap anaknya untuk dapat menjadi kepanjangan tangannya di dalam memberitakan kabar keselamatan. Dan di tempat ini, di gereja ini pula lah Tuhan Yesus memakai anaknya, Pendeta Ido Manafe, untuk menjadi terang di dalam mengembalakan jemaat lokal bersama dengan hamba Tuhan yang juga diutus Pendeta Iwan Setiawan dan juga Pendeta Gunario Sudarmanto, serta yang Tuhan percayakan untuk menjadi terang bagi kota itu, serta semua jemaat tubuh Kristus yang Tuhan percayakan untuk ada di gereja ini. Saya undang semua untuk menyalakan lilinnya. When Christ was born, Demikianlah kita akan dapat menjadi terangnya yang ajaib di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Lilin yang ada di tangan kita ini sebagai lambang dari terang Tuhan. Dia datang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dia menjadi terang, menyinari kegelapan. Itu sebabnya mari kita bersyukur atasnya. Kita menghayati ini dan kita melakukan dalam hidup kita hari lepas hari.
Kita tampil sebagai terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. On your knees, oh hear the angels' voices. Sambil pujian ini dinaikkan, kita berdoa, biarlah kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih. When Christ was born, on Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya mau dengar suaranya dulu. Shalom. Haleluya. Haleluya. Untuk itu kita mau sama-sama saksikan penampilan dari adik-adik anak-anak sekolah minggu Star Kids. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah datang ke dunia, memulihkan hubungan kami dengan Engkau, memulihkan hubungan kami dengan sesama, bahkan memulihkan hubungan kami dengan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah lahir di dunia ini. Bahkan kami rindu, Tuhan kiranya memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan lawatlah bangsa kami, agar bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Dalam situasi politik, ekonomi, dan sebagainya, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memulihkan. Tuhan kiranya memberkati pemimpin bangsa kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, bahkan sampai yang terkecil. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Terkhusus kami berdoa menjelang tahun-tahun politik ini. Kami berdoa kiranya bangsa kami dijauhkan daripada yang jahat, dijauhkan dari politik kotor. Kami berdoa supaya bangsa kami mendapatkan kedamaian, tetap dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Tuhan siapkan pemimpin bangsa kami untuk selanjutnya yang betul-betul dari Tuhan, yang ingin memajukan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa buat kota di mana kami berada. Khususnya kami berdoa buat Kota Batu. Tuhan memberkati Kota Batu, agar Tuhan terus menolong Kota Batu, dipimpin oleh Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada di Kota Batu, bahkan sampai di RT RW. Tuhan melawat semua kami yang ada di Kota Batu, bahkan orang-orang percaya yang ada di Kota Batu, sehingga kehadiran kami di Kota Batu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di tengah-tengah sukacita Natal, kami rindu ingin memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga berguna bagi pekerjaan Tuhan, khususnya pelayanan di gereja MDC ini. Tuhan kiranya memberkati gembala sidang, Tuhan memberkati setiap pengurus jemaat, agar dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan saksikan video tampilan dari teman-teman remaja dan pemuda GKPB MDC Kota Batu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh dahsyat keajaibanmu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaranmu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah, ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang
segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Bunga sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tata. Pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tata. Yang pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tata. Hanya Kau yang ada di tata. Hanya Kau yang ada di tata. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah perayaan Natal kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang dengan kasih Kristus Kak Ido untuk memimpin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, doa bagi bangsa dan juga bagi kota. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, bahwa bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, dan juga kota di mana Tuhan menempatkannya dipulihkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan, bahwa hati kami rindu ada curahan kuasa-Mu terus terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Lawan bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Jamah bangsa ini, ada hujan pertobatan terjadi di tengah bangsa ini Tuhan. Amin. Sama-sama dengan iman kita katakan, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allah.
Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Sama-sama kita berdoa bagi kota di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kota ini Tuhan. Amin. Amin. Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kota ini. Kami percaya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kota ini Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Dengan iman kita katakan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi dengan hati